Selamat hari Minggu madihita salhutna. Adorang sota mulai acara parmingguat tadi jabu. Ima minggu eksaudi asata parade roha do pikirata. Martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya tangihon masuaraku ali Jehovah, mulo jojo wow, didok rohaku homadok, lului hamu mabohiku, atong bohim mana hulului ali Jehovah. Saya unang matabuni bohim marado ponau. Jehovah do panondangi diau dohot hatuaku tung mira ise mabiarau. Jehovah do partono batuan ninggoluku tung mira ise maau biahoton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi, tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga nami, lehon mahiras di rohan di napusom, majamitahon hatam, asalapita jalalam gada huriam na badiai, patok tong mahuhut rohanami manguloyho saat ro di ujung di bagasan haporsyon nature. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 802 ayat sada. Tabege mapati ni debata di hari mingguon.
Imasian pati pawaluhon dohot lapatan na. On madidok disi. Patik pawaluhon. Unang ho manako. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng. Di dongan jolma manang mabain bisu-bisu. Mangalasupon boniaga. Ikon si pagadaw ni rohata do. Arta ni dongan jala siramotonoton. Ima sahat na. Atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Lau mangulahon na hombar tupatik ni. Say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 100 sada ayat sada dot ayat 2. Jongjong Mahita. Tapaserep marohatna manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan. Para si rohami dahami na dangolon. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahatat dohami tubuh. Jaladang adong haporsian di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami mandibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalusyon nami di patikmu. Alay ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni hapuson nami. Dohot pangalusyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asin ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Mar pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen.
Tabegi mabaga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalisyota do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahotad tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangota. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudol mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 452 ayat sada. Tajaha mahata ni debata epistel diari minggon imana nienet sian Yohanes 5 ayat sada sahatu ayat sia. Tajaha marsikat soring. Salpu ni adung do pesta ni hala Jahudi jadi nakop ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbanga biru-biru paridian sada namar goar Bethesda. Anggo di hata hebir lima do sopo-sopo disi. Marpeado disi torop halak na hacitan. Nama pitung nasarion na tiarapon akan napaimaymahon hagugustang ni aiki. Hai suruan ni debatado tuat marobas-obas tubaga sa paridiani manggucang aiki. Asa na parjulu bongot di hagugucang ni aiki gabi malubo manang dia pesahit na lohot tu ibana. Alay adong madisi sahala naong 38 taon leleng na marsahit. Di ida Jesus ibana pia disi jala di boto ma naong pola leleng ibana disi gabinin na mamado ibana naing malupo. Jadi dido na marsahiti mamangalusi ibana. Iyale Tuhan dangadong parhuoku na manogu au tu paridiani na hagugusang ni aiki ay maddo rodo peau nunga di joloani na asingi au mijur. Dungin na Jesus mamaddo ibana hehe maho hidda malagem mardalam maho. Rap mahita. Jadi pitor hisar majola dihidap malage na laos mardalan ma alay ari sabat do toho na sadari i. Ima sahatna martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 403 ayat sada dohot ayat 2.
Tonjong Mahita. Atong tahatidakkon mah haporseot tai songonahan hinatidakkon di dongatan sa haporseon di sadok portibion rap medok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siyan tondi porbadia, andorang so habubuhan. Iro tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal doy bana di hau pinarsilang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanay pargogo na suhatu dosani disimay bana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan di dosa do dihatain na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Hudul Mahita. Tapujima tuhata sian buku ende nomor 733 ayat sada dohot ayat 2 huhut tapasahat mapeliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti semuanya kita sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Dan hari ini di Minggu Eksaudi ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dari Kitab Mazmur pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita sekarang, kita semakin merasakan karena alasan kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan berbicara, tetapi yang sangat sering menjadi kebablasan sehingga banyak orang yang bicara sesuka hatinya, menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu yang menyakitkan, dan itu yang cepat beredar di media sosial kita. Tanpa mereka sadari, itu membuat nama orang menjadi tercemar. Mereka menjadi sakit, sedikitnya menjadi pembunuhan karakter. Karena itulah sekarang ini banyak kasus pencemaran baik diajukan di pengadilan kita. Saudaraku, hal seperti itu juga yang dialami oleh pemazmur ini. Bila kita membaca mulai dari ayat 9 hingga 12, pemazmur ini sepertinya dikelilingi banyak orang yang ingin mencabut nyawanya dengan menggunakan segala cara. Mereka merongrong, mereka terus mencemarkan nama baik si pemazmur. Dia difitnah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Padahal kita tahu saudaraku, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan itu yang sangat menyusahkan hati si pemazmur. Karena itulah kepada kita sekarang saudaraku, janganlah pernah menjadi penyebar fitnah yang menjatuhkan martabat orang lain. Tetapi hendaknya kita semuanya menuruti hukum Taurat yang ke-9 yang mengatakan bahwa kita harus terus saling melindungi. Kita hanya mengatakan hal-hal yang baik tentang sesama kita. Bila kita baca ayat 3 sampai ayat 5, kita lihat pemazmur ini berani bersaksi di hadapan Allah yang tahu segala-galanya bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan. Dia seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Karena itu bisa kita bayangkan bagaimana remuknya perasaan si pemazmur karena difitnah itu. Benarlah ungkapan yang mengatakan, sebaik apapun kita berperilaku, selalu saja ada orang yang membenci kita. Bahkan semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak pula yang membenci kita. Tetapi jangan takut saudaraku. Opuevorus Emeritus Hutauruk pernah mengatakan ke saya, hanya pohon yang berbuah banyak yang dilempari orang untuk mengambil buahnya. Pohon yang tidak berbuah tidak pernah dilempari orang. Hanya pohon yang berbuah baik, berbuah banyak dan berbuah enak. Itu
yang dilempari orang. Lalu saudaraku, ini yang perlu bagi kita selanjutnya. Bagaimana sikap kita bila kita menghadapi keadaan seperti dialami oleh si pemazmur. Bila pohon kita itu selalu dilempari. Mari kita belajar dari firman Tuhan di minggu Eksaudi ini. Pertama kita diajak, mari saudaraku bereksaudilah. Seperti nama minggu kita hari ini mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang dikutip dari Mazmur 27 ayat 7. Di ayat 1 dari kitab Mazmur kita hari ini, pemazmur berkata, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Dengan sangat si pemazmur itu memohon agar Tuhan mau mendengarkan dan memperhatikan seruan-seruannya. Saudaraku, di minggu Eksaudi ini, yaitu minggu terakhir sebelum kita memasuki hari peringatan turunnya Roh Kudus, kita diingatkan. Bila kita menghadapi penderitaan seperti yang dialami pemazmur ini, mari berseru-serulah kepada Tuhan saja, supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita untuk menguatkan kita, untuk memberi kita hikmat menghadapi semuanya itu. Jangan mendahulukan mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan koneksi, mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan politik atau yang lain-lain. Tetapi mari tenangkan dirimu dan bereksaudilah kepada Tuhan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah bereksaudi, pemazmur ini mendatangi mahkamah surga dan membuat Tuhan menjadi hakimnya. Mengapa? Dikatakan karena dia tahu pasti bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Dia tahu juga bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang pasti membela orang-orang benar dan akan menghukum orang yang bersalah. Sehingga walaupun para penjahat itu berbuat seenaknya melalui fitnahan-fitnahannya, kita tahu bahwa Tuhan pasti menghukum mereka. Karena itulah pemazmur tidak membalas. Karena dia tahu membalas itu bukanlah hak kita, tetapi itu hak mutlak dari Allah. Saudaraku, sikap seperti ini perlu bagi kita di zaman sekarang ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di zaman ini orang-orang semakin sesukanya memfitnah, menyebarkan berita bohong. Tetapi ada orang yang bersikap reaktif, ada orang yang bersikap panik, ingin langsung membalas, langsung mengambil tindakan. Itulah yang membuat keadaan semakin gaduh. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak, mari cobalah tenang. Ketika ada orang yang memfitnah, yang menuduhkan yang tidak atas kita, mari coba arahkan wajahmu ke atas. Angkat tanganmu menengadah ke sorga. Luapkan semua keluhanmu kepada Tuhan. Dan lihatlah hasilnya. Hatimu akan tenang. Di hati kita ini akan ada ruang kosong, ruang yang lapang, yang kemudian diisi oleh pikiran yang tenang. Kita akan mulai berpikir jernih. Ketika kita mengambil tindakan tersebut, kita menjadi tidak gegabah. Tetapi semua pertimbangan-pertimbangan akan tindakan berikutnya kita ambil dengan matang dan hasilnya pasti menjadi baik. Dan setelah itu saudaraku ada yang ketiga. Si pemazmur itu menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan karena dia mengenal siapakah Allah itu. Pemazmur itu mampu bertahan menghadapi gempuran yang tak berperi kemanusiaan dari orang-orang yang bagaikan singa yang mengaum itu.
Dia bisa bertahan hanya karena dia mengenal siapakah Tuhannya itu. Di ayat 6 pemazmur mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mau mendengar seruan orang yang minta tolong kepadanya. Kita tahu Allah kita, keluhan kita pun didengarnya. Seperti Tuhan mendengarkan keluhan jiwa si sakit 38 tahun di kolam Bethesda yang kita baca di epistel tadi. Karena itulah pemazmur di Mazmur 50 ayat 15, di sana Tuhan berkata melalui pemazmur, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Karena itulah saudaraku, bila kita dirundung derita karena fitnahan tadi, jangan berseru kepada pejabat, jangan berseru kepada orang kuat, jangan berseru kepada roh nenek moyangmu, tetapi berserulah hanya kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Dia adalah Tuhan yang segera akan meluputkan kita. Dan masih ada lagi di ayat yang ke-7 pemazmur mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita ingat khotbah beberapa minggu yang lalu, bukan? Di mana Tuhan membelah laut untuk meluputkan umatnya Israel itu dari kejaran Firaun, bukan? Malah kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel itu. Musa mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Karena itu saudaraku, bila kita menghadapi situasi seperti dihadapi si pemazmur ini, jangan kalut, jangan panik, tetapi berserahlah, diamlah di hadapan Tuhan sepenuhnya. Diamlah dengan tenang seperti seorang bayi yang diam tenang di pangkuan ibunya. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk kita. Dan bukan hanya itu, di ayat yang berikut, di ayat 8, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu menjaga kita sebagai biji matanya. Kita tahu tuh, saudaraku, biji mata ini adalah satu organ tubuh yang sangat vital bagi kita. Karena itulah kita menggunakan segala cara untuk melindungi mata kita. Katakanlah bila ada kejadian yang tiba-tiba, apa yang pertama kita lindungi? Yaitu mata kita, bukan? Begitulah juga yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Di Ulangan 32 ayat 10b dikatakan bahwa Tuhan menjaga Israel sebagai biji matanya. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan apapun menyakiti umatnya. Bahkan di Sakaria 2 ayat 8 dikatakan bahwa barang siapa yang berani memegang kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sebagai umat Allah, itu sama dengan mereka memegang biji mata Allah kita. Itu berarti Tuhan akan menjaga kita sebagai biji matanya dan tidak akan pernah membiarkan apapun mencelakai kita. Yakinkan dirimu, saudaraku, tentang itu. Dan yang terakhir, di ayat 8b pemazmur mengatakan bahwa Tuhan kita itu bagaikan induk ayam yang akan menyembunyikan kita di naungan sayapnya. Tentang ini saya pernah membaca sebuah kisah. Katanya terjadi kebakaran di sebuah peternakan ayam. Pemiliknya sangatlah sedih karena merasa semua ayamnya sudah mati terbakar. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara anak ayam. Dia mencarinya. Ternyata suara itu datang dari onggokan ayam yang terbakar.
Setelah dia mengaisnya, nampaklah anak ayam yang berada di bawah sayap induknya yang sudah terbakar itu. Rupanya induknya itu mau menderita hingga menjadi abu asalkan bisa menyelamatkan anaknya itu dengan menyembunyikan anaknya itu di bawah sayapnya. Saudaraku, seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dia mau mati, dia mau berkorban, mengorbankan nyawanya, asalkan kita orang yang berdosa ini bisa selamat. Dan pasti kita selamat asalkan kita mau datang ke bawah naungan sayapnya, yaitu melalui iman kita, melalui doa-doa kita, melalui meditasi kita, melalui ibadah-ibadah pribadi kita. Ketika kesulitan datang, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika ancaman mengancam kita, datanglah ke bawah naungan sayapnya. Tuhan pasti melebarkan sayapnya untuk menaungi, untuk menyelamatkan kita. Kita baca di Yesaya 31 ayat 5. Dan di Mazmur 36 ayat 8. Kita dipanggil agar kita mau berteduh ke bawah sayap Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memanggil kita, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kamu akan kelegaan. Tuhan akan memberi kita bukan hanya kelegaan, tetapi keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang jelas dan pengenalan yang benar tentang Allah itu akan membuat kita bisa tetap tenang tanpa gelisah menghadapi segala fitnahan, segala ancaman, segala teror atau sikap bermusuhan dari orang lain. Kita akan bisa tetap tenang, tidak gelisah. Kita bahkan masih bisa tidur nyenyak seperti khotbah beberapa minggu yang lalu. Bagaimanapun kritisnya ancaman yang kita hadapi, bila kita mengenal Allah dengan jelas. Karena bila kita mengenal Tuhan itu dengan jelas, itu akan membuat kita selalu dan akan segera menyerahkan seluruh masalah kita ke tangan Tuhan. Dan kita akan segera berlari, berlindung di bawah sayapnya. Dan dia akan menjaga kita seperti biji matanya. Itu membuat kita bisa tetap tenang. Karena itu saudaraku, bila hidupmu terancam, bila hidupmu menderita, mari bereksaudilah, berseru-serulah kepada Tuhan. Dan segeralah datang bernaung di bawah sayapnya. Tuhan akan menjagamu seperti biji matanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Terutama bila kami menghadapi fitnahan, menghadapi pencemaran nama baik atau ancaman lain. Kami akan segera menyerahkan seluruhnya ke tangan-Mu dan berlindung di bawah sayap-Mu. Karena kami mengenal Engkau Allah yang mau melakukan apa saja dengan cara-Mu yang ajaib untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan yang maha baik, kami percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu untuk jasmani dan untuk rohani kami. Engkau akan menjagai keluarga kami tetap utuh dan penuh bahagia dalam kasih-Mu. Engkau juga akan menyembuhkan segala sakit dan penyakit kami. Engkau akan membuat semua pekerjaan dan studi kami berhasil memuaskan. Ya Tuhan yang maha baik, berikanlah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah merindukannya. Berilah kemudahan bagi mereka yang sudah berencana menikah. Berilah kelahiran anak bagi mereka yang sudah menikah. Berilah pekerjaan bagi mereka yang sedang mencarinya. Dan berilah kesuksesan untuk seluruh usaha kami. Ya Tuhan Raja Gereja, berilah kekuatan dan kuasa-Mu bagi seluruh hamba-Mu.
Sehingga melalui pelayanan para hamba-Mu, iman umat-Mu semakin bertumbuh, semakin semakin dewasa, dan semakin berbuah. Jagailah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, agar tetap penuh kedamaian, aman, solid, bersatu, jauh dari para pemecah belah, jauh dari kaum separatis, jauh dari teroris, jauh dari anasir-anasir jahat lainnya. Karena itu berilah ya Tuhan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang maha mulia dan maha kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu kadongan tapasahat me peliata huhut marede mahita sian nomor 280 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita sa luhut na. Tatang yakom mapeliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nadingka dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masya na nileho mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say sau malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panisa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.